FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 0971325856. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Maci Papua, mari cerita tentang Papua. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi Kakak Susan. Pagi yang cerah hari ini ya. Iya, aduh luar biasa sekali. Terik mataharinya. Berarti malam minggu ini bukan menjadi malam minggu yang kelabu. Malam minggu yang ceria. Ya. Untuk menyambut Sunday. Sunday, ya, hari libur. Gimana nih Kak Susan kabarnya? Kabarnya luar biasa sekali, apalagi kemarin minggu lalu ya, kita baru dari kampung yang gandur. Program Mace Papua ya, Pantau. Betul, dan kami mau berterima kasih kepada seluruh tim dari Mace Papua ya, dan juga masyarakat kampung yang gandur. Ya, yang sudah menerima kita. Betul. Ya, terlebih khusus kepala kampung, ya aparat kampung juga yang sudah menyediakan tempat ya untuk Mace menginap di sana loh. Betul. Luar biasa. Kita menginap di Ibu Hesti Agnes Maturbos, Ibu guru SMP negeri yang gandur ya. Ya, kita mau berterima kasih juga buat teman-teman dari PMKRI Cabang Merauke, terus SED Merauke, lalu Orari Lokar Merauke. Ya, ada juga teman-teman dari PWRI. Betul. Dan juga Papua Paradise Center. Betul sekali. Tentunya jangan lupa untuk jalan-jalan ke kampung. Ya, karena banyak potensi budaya lokal yang bisa diangkat dari kampung yang gandur. Ada madu, ada minyak kayu putih. Ada ini juga kakak, ikan toh, itu yang utama dan terutama. Betul. Dan juga ada kreativitas masyarakat seperti daun tikar yang dibuat menjadi tikar dan tas gitu. Jadi kerajinan tangan ya. Betul. Jadi kalau teman-teman ke kampung wajib untuk men-share potensi-potensi kampung. Iya, karena potensi-potensi kampung juga bisa bersaing betul. Di kota, right? Ya. Ya, tapi sebelumnya kita mau menyapa dulu nih pendengar setia Mace Papua. Ya. Mari cerita tentang Papua yang ada di
20 distrik, 11 kelurahan, dan 179 kampung. Namek, Namuk, Entago. Waninggapka. Ya. Kemarin kayaknya kita baru satu kampung ya, kampung yang gandur. Kita baru sapa di masih sambung ada kampung. berapa ya? 178 lagi. Aduh, masih panjang ya perjalanan Mace Papua ya. Makanya didoain aja nih untuk pendengar setia Mace Papua. Semoga Mace Papua bisa terus berkarya, bisa terus berkunjung ke 178 kampung lainnya ya. Iya, supaya kita juga sama-sama mengangkat potensi dan juga mendukung sumber daya manusia dari kampung. Ya, dan sebelumnya juga saya Brigita Kue dan juga Susan Kandaimu beserta seluruh tim Mace Papua pada hari ini ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas perginya salah satu sosok pemimpin di tanah Papua, Bapak Wakil Gubernur Bapak Clementinal ya. Ya, semoga keluarga diberikan kekuatan dan juga kita masyarakat Papua diberikan kekuatan dan kita yakin dan percaya akan lahir pemimpin-pemimpin di tanah Papua. Anak-anak Papua yang hari ini sedang mempersiapkan diri nih. Mempersiapkan diri untuk menjadi sosok pemimpin di tanah Papua ke depannya ya. Iya, betul sekali. Amin untuk itu ya Kak Susan ya. Dan untuk tema kita nih, tema pembahasan kita pagi ini yaitu wawasan kebangsaan. Betul. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional nih, tanggal 20 Mei yang lalu. Wah. Kita kalau wawasan kebangsaan tuh dulu di ini ya, PPKN ya. Iyo, di PPKN. Yang kok ingat-ingat di pelajaran PPKN apa? Aduh, kayaknya yang saya ingat ini Hari Pancasila nanti nih. Oh begitu. Hari Pancasila 1 Juni. Kita sekarang sukerja jadi yang kita ingat ini hari libur. Hari libur. Hari libur tuh hari sukacita kayaknya ya, gitu ya. Begitu sudah. Tapi Hari Kebangkitan Nasional ini juga ada anak-anak muda dari tanah Papua yang punya prestasi sampai tingkat nasional gitu. Bagaimana mereka dikirim dari Papua untuk bisa berjumpa dengan teman-teman muda dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia ya. Salah satunya nih bintang tamu kita nih, our special guest star hari ini yaitu David Bagai Kaina Kaimu Eskom. Halo kakak, selamat pagi. Nah kakak ini dia sebagai Purna Pelayaran Kebangsaan ya. Purna Pelayaran Kebangsaan mahasiswa seluruh Indonesia. Wow. Mungkin kita bisa sharing nih cerita-cerita dengan kakak terkait kakak punya kegiatan pada saat mengikuti pelayaran ini, pelayaran bela negara dan wawasan kebangsaan ya. Wah, luar biasa sekali. Mungkin kakak sebelum kita mulai kakak bisa memperkenalkan diri dulu, terus mau sapa-sapa keluarga atau mungkin teman-teman. Silakan kakak. Ya baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya David Bagai Kaina Kaimu. Saya lulusan dari Universitas Musamus. Untuk sementara ini saya mengabdi di pemerintahan, yakni di Badan Kepegawaian Kabupaten Merauke. Buat warga masyarakat yang ada di seluruh penjuru tanah air, khususnya yang ada di tanah Papua, Kabupaten Merauke, tanah manusia perkasa, manusia yang tangguh dan luar biasa, yang memiliki jiwa semangat nasionalisme untuk membangun tanah Papua, tanah Nimha yang kita banggakan. Selamat pagi, semoga kita semua sehat selalu. Amin. Dan terhindar dari wabah pandemi COVID. Amin. Dan juga kita punya tamu spesial. Siapa tamu spesial satunya? Tamu spesial kita itu adalah Bapak Kapolres Merauke. Bapak AKBP Insinyur Untung Sangaji. Ya, sepertinya Bapak lagi dalam perjalanan. Jadi sambil menunggu, kita cerita-cerita dulu Yo. dengan Kakak David terkait nasionalisme ya. Hari Kebangkitan Nasional pada tahun ini dengan tema Bangkit Kita Bangsa yang Tangguh. Betul. Sesuai dengan yang tadi Kakak David bilang, kita hidup di tanah Papua, tanah manusia tangguh, perkasa. Nah, kalau bagi Kakak David sendiri,
manusia yang tangguh, bangsa yang tangguh. Kita sebagai manusia untuk menjadi manusia dari sebuah bangsa yang tangguh itu kita harus seperti apa, Kakak? Baik, terima kasih. Untuk menjadi bangsa yang tangguh, dia harus mengerti, memahami daerah sekitar. Baik lewat letak geografis suatu wilayah. Apalagi kita negara kesatuan Republik Indonesia, wajib hukumnya mengetahui seluruh pelosok yang ada di Kabupaten Merauke. Karena kita bangsa Indonesia itu berbatasan dengan beberapa negara ya, Kakak ya? Betul sekali. Ada darat, ada udara, kemudian di dalam laut. Itu adalah bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita harus tahu batasnya di mana, kemudian sejarahnya bagaimana, etnik di sebuah tempat itu bagaimana. Itu menjadi ciri khas daripada negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita tahu dan kita banggakan. Seperti itu. Iya, David, berbicara tentang wawasan kebangsaan ini kan David pernah mengikuti kegiatan purna pelayaran kebangsaan mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, mungkin David bisa cerita kenapa sampai David dipilih, terus bisa pergi sampai kemana ya waktu itu ya? Jadi waktu itu pelayarannya dari Surabaya, dari Kuarmatim. Itu pangkalan laut, pangkalan angkatan laut terbesar. Jalan Veva Jaya Mahe ya, di laut kita jaya. Betul sekali. Keren. Nah, dari situ kita pelayaran menuju Jakarta selama 1 minggu. Jadi di tengah laut kita digenjot, dikasih pendidikan yang betul-betul kita harus mengerti bahwa negara kesatuan Republik itu mempunyai banyak sekali keunggulan-keunggulan baik di laut, di darat, semuanya sangat-sangat memungkinkan untuk kita menjaga ya. Dan sebagai anak bangsa harus menjaga keutuhan ya. Setuju. Nah, Kakak mungkin bisa sharing pelajaran-pelajaran apa saja atau pembekalan-pembekalan apa saja yang Kakak dapatkan nih selama pelayaran kurang lebih 1 minggu ya di tengah laut ya, Wah. Di tengah laut ini, Pele. Kita lihat kiri kanan itu semua pele biru. Nah, silakan, Kak. Iya. Pelajaran yang saya dapatkan ketika melakukan pelayaran yakni pertama, satu salah semua kena. Itu pasti ya di mana-mana. Rasa solidaritasnya itu dibangun juga ya. Betul. Kebersamaan. Gitu. Jadi bukan kita yang salah sendiri terus kok kena hukum begitu tidak toh? Iya. Iya. Kemudian Iya, Bapak silahkan. Selamat datang di Mace Papua. Ya, kita sudah kedatangan special guest star yang selanjutnya nih. Ada Bapak Kapolres Merauke di Mace Papua. Mari cerita tentang Papua. Iya. Selamat datang, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Maybe help you? Yes. We can share everything about Papua and about nasionalisme. So, apa yang harus kita bongkar pagi ini? Sebelum Bapak cerita nih, Bapak harus sapa-sapa dulu pendengar setia Mace Papua yang ada di 20 distrik 11 kelurahan dan 179 kampung. Tapi sejak saya bertugas di sini, hanya baru 75 orang yang saya latih home industry keterampilan. Iya. Dan baru terdidik dan berhasil menjadi pekerja yang menghasilkan baru 5 orang. Keren. Masing-masing ini bisa 15 sampai 25 juta sebulan dia. Wow. Dengan sampah yang dia miliki diolah dengan tangannya. Keren. Ini baju saya ini karya mereka. Oh. Baik. Jadi memang harus mendukung. Ada tulisan Merauke Style. Ya. Oh iya, Merauke Style. Oke, nanti saya siapkan baju kalian ya. Wah, terima kasih Bapak. Iya. Mace Papua punya sponsor nih. Punya sponsor baru nih. Iya, Bapak Kapolres, selamat datang di Mace Papua. Kami senang sekali bisa bertemu Bapak. Karena kami kemarin baru dari Kampung Yang Gandur nih. Ada situasi Kampung Yang Gandur. Kampung Yang Gandur. Jadi kita ada program Mace Papua Pantau Kampung nih, Pak. Nah,
jadi kita agendanya ke kampung-kampung memberikan pembekalan materi ya Kakak ya, mengenai membangun kepercayaan diri. Kita juga sekaligus mengekspos potensi-potensi lokal yang ada di Kampung Yang Gandul. Ya, betul sekali. Dan pada kesempatan ini kita mau bercerita tentang wawasan kebangsaan, Bapak. Begitu. Dan rasa nasionalisme ya. Ya, betul. Itu penting sekali. Iya. Dan di sebelah kita ini adalah narasumber muda, anak muda David yang sudah mengikuti kegiatan kegiatan di Surabaya tentang Purna Pelayaran, Purna wawasan kebangsaan dan bela negara, Pak. Iya. Nah, mungkin David juga bisa cerita yang tadi kita cerita apa saja yang David dapat di kegiatan tersebut. Kurang lebih 1 minggu di tengah laut, Pak. 1 minggu. Jadi waktu itu kita di Kuarmatim. Kita dikumpulkan di situ dari seluruh mahasiswa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita dikumpulkan di situ dan kita melakukan pelayaran menggunakan kapal KRI Banjarmasin. Banjarmasin, saya kenal dia. Kita berlayar selama 1 minggu kurang lebih dan dilatih, dikasih pembekalan baik materi, kemudian fisiknya juga dilatih, kebersamaan, kekompakan tim juga dilatih. Dan disitulah saya mulai merasa bahwa harus kita mempertahankan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena ini negara kesatuan Republik ini sangat-sangat besar dan mempunyai keunikan yang luar beragam biasa. Ya, apalagi dibilang negara kepulauan. Kita punya potensi tuh di laut, di darat, di udara, itu juga luar biasa. Setuju. Ya. Jadi dari situlah kita hanya bisa memperhatikan laut Jawa yang begitu tenang, namun terombang-ambing dengan gelombang yang buat kita pusing. Itu pengalaman-pengalaman yang selama pelayaran. Poin yang saya petik bahwa kita ada 5 orang yang diutus dari Merauke, dan saya dipercayakan jadi ketua kelompok di situ dari Merauke, dan saya mengenal banyak sekali dengan berbagai macam watak teman-teman dari karakter Jawa. Karakter. Masalahnya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Merauke nih. Dan mereka sangat heran bahwa ternyata Papua, khususnya Merauke, sangat-sangat contoh penggunaan bahasa saja itu menunjukkan bahwa dia sangat nasionalisme. Ya itu hal-hal sederhana yang saya perhatikan. Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa. Kemudian letak geografis suatu tempat dengan kekayaan keunikannya yang kita harus pelajari. Kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa punya wawasan tentang negara kita ini yang kita cintai. Nah, dari situlah itu yang sangat berkesan buat saya, dan sampai saat ini saya sangat mengenang kenangan-kenangan yang sudah terlewat, yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan selama jadi mahasiswa banyak kegiatan positif yang saya ikuti sehingga saya lulus dan sekarang sudah bekerja. Ya puji Tuhan pengalaman itu yang membekali saya bahwa saya harus bisa maju untuk kehidupan Papua, Merauke untuk bangun tanah Papua. Ya, untuk bangun tanah Papua. Ya, tadi David bicara tentang Aceh sampai Merauke. Ya, kita punya Bapak Kapolres sini kan. Bapak juga pernah tugas di Aceh. Ya. Sebelumnya Bapak sapa-sapa dulu. Ya, silakan Bapak. Tadi cerita soal mabuk laut, saya mengalaminya. Bapak juga mabuk laut? Iya. Tahun 95 saya sudah jadi instruktur nasional scuba divers di Akpol, Akademi Kepolisian. Tapi saya dari Ancol, saya tidak memilih naik bus atau naik pesawat, tapi saya naik jet ski dari Ancol menuju ke Semarang. Wow. Ya, berangkat dari jam 3 pagi, sehingga di setiap daerah dermaga setiap kota untuk isi bahan bakar. Karena kan lebih dari 10 mil, 30 mil, itu bahan bakar habis. Saya isi dan kemudian tembus ke sana jam 9 pagi. Berapa jam itu saya lupa. Berarti Bapak sekalian pantau-pantau daerah laut begitu ya Bapak ya? Dengan AK di belakang. Nah, itu namanya mabuk laut yang tadi mungkin dialami. Hanya ini jet ski kecil sekali, lebih gila lagi dari itu. Hanya saya butuh waktu kan subuh jam 3 itu. Kenapa? Laut tuh flat, tidak ada ombak. Nanti ketika jam
7, jam 8, 9 itu ombaknya asik sekali untuk bermain di sana. Apalagi Bapak kayaknya sudah pantau-pantau ini laut-laut ini, Pantai Buti Pantai nih. Buti ya. Pantai kita indah. Sumber daya alam kita jangan disangka dan Diana bahwa itu bisa membuat potensi yang segitu mahal buat kita kalau kita tahu. Saya sudah punya penulisan tentang sterilisasi air laut khusus di Lampu Satu. Oke. Nanti esok hari anak-anak, remaja dan orang dewasa bisa mandi dengan ikan kerong-kerong, ikan bobara. Di situ air itu bening sekali, lebar 50, panjang 100, kedalaman 75 sampai 2,5 meter. Wow. Itu akan kita buat di Lampu Satu. Dan desain gambar sudah selesai. Tinggal Bupati ini ya atau tidak. Kalau tidak, saya akan kerja sendiri dengan teman-teman saya. Nah, itu yang saya lakukan. Dan potensi kadar garamnya ini bisa untuk kita memelihara lobster, ikan-ikan yang bergengsi, bisa memelihara blankas yang harganya miliaran. Yang nilai jualnya sangat fantastis. Bisa di sini. Nah, pertanyaannya kapan kita mau? Dan kapan mereka ingin bahwa keadaan alam mereka yang bergengsi ini kita hargai secara bagus. Tidak usah ribut-ribut yang lain. Mereka bisa hidup dengan kancing saja, dibutuhkan orang. Kita lagi butuh pakaian banyak ini untuk PON 20 ini. Ya sedikit lagi nih, kurang lebih berapa hari lagi? Kita sudah persiapan. Pokoknya cabur pertama September. Kemarin kita rapat, kita udah persiapan. Walaupun itu saya masih berulang kali saya bilang ID card sama barcode, mereka belum paham juga nih orang-orang. Karena itu tidak gampang membuat ID card dan barcode. Nah, kita harus masuk di pintu. Kalau kita tidak di-scan dengan baik, orang itu akan terusir keluar. Karena kan bahaya. Disiplin ya Pak, harus disiplin. Karena nanti hotel dan semuanya itu pakai scanner. Betul sekali. Wajah maupun barcode. Nah, kalau tidak ada, nanti dia bunyi sendiri. Oh sih keluar sana. Nah, gitu. Bagian dari menjaga keamanan dan ketertiban. Betul sekali. Sandra. Jadi gini, tadi menyangkut laut tadi, ada satu hal yang mungkin saya lupa bahwa kalau ketong setiap datang di laut mana, ketong ambil dia punya air 1 botol. Nah, kita bandingkan dengan air kita bagus di sini, air lautnya ya, bagus. Kalau memang yang dekat pantai ini dia warnanya susu itu nggak jadi masalah, tapi kadarnya paling bagus. Kadar garamnya ya Pak? Ya, kadar garamnya bagus untuk piara banyak hal. Makanya di Kelapa Lima aja kita sudah gali tanah di situ untuk persiapan home industry Bandeng Presto. Sudah 3.000 meter itu kita udah siap. Yang kasih lokasi RRI. Pak Bugi yang kasih lokasi. Nanti bisa datang lihat berkunjung apa yang sudah kita buat. Baik Pak Kapolres, Bapak Kapolres, kita mau tanya lagi nih Sandra, katanya aku mau tanya yang situasi ada viral beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Jadi untuk membuktikan rasa nasionalisme dari seorang aparat negara, Bapak Untung ini pernah mengatasi salah satu kasus yang viral ya Pak ya, beberapa tahun lalu di Jakarta, yaitu bom bunuh diri Sarina. Mungkin Bapak bisa sharing sedikit nggak nih ke pendengar Mace Papua terkait situasi saat itu? Ya, sebagai orang Densus 88, saya cerita tidak semuanya ya. Siap. Inti kegiatan. Dengan berbekal surat atas ancaman terhadap 7 gereja, 2 masjid, 1 pura, saya harus standby di luar istana sampai ke Banten. Dan tiba-tiba nomor yang dipakai untuk mengancam gereja-gereja itu hidup lagi. Lihat bulu-bulu saya masih berdiri. Oh my God. Ini saya mengalami kiri kanan. Saya mengalami ada yang meninggal di kanan saya, di kiri saya, bahkan kehilangan anak buah saya. Itu sedih sekali. Dan saat itu saya harus siap. Saya bilang ke 5 orang anak buah saya sudah nggak berani lagi, bagian penindakan itu kan saya, perwiranya. Dan akhirnya saya cari nama yang mungkin nama yang selesai, namanya juga Tamat. Mat, kita jalan Tamat. Tamat Suryani namanya. Saya namanya Untung. Yang satu lagi Urip lebih sia lagi, giginya lagi dioperasi. Dan tiba-tiba kita ngopi di Sarinah, nomor itu lagi sekitar situ. Kita kan tidak bisa langsung main todong orang dengan pistol di kepala. Kita kan harus menunggu dia berbuat baru kita ambil tindakan. Betul. Nah, begitu kita jenuh, kita beli kopi di Starbucks.
Teman saya ini perokok berat nih si Tamat. Begitu masuk dengan rokoknya santai di Starbucks langsung diusir, Pak, nggak boleh ngerokok di sini. Ya, ada orang Eropa banyak di situ juga. Oke, kita keluar. Kita malu sekali itu teman saya. Ini ya udah, kita pindah di Walnut. Begitu sampai di Walnut, kita beli kopi yang sama. Belum selesai diminum, bunyi dong, kencang sekali. Echonya tuh beberapa kali. Saya pertama pikir tuh truk. Tapi begitu saya lihat orang berlarian, ratusan orang ke sana sini, dan bunyi lagi teng di depan jalan. Itu orang berantakan, kepalanya hilang, perutnya sudah nggak ada. Yang ada hanya yang satu tuh tangannya masih dengan tombol, belum sempat ketekan. Rupanya 2 bom bunuh diri situ, 1 di depan situ. Jadi polisi lagi nilang orang, cewek 1 dengan cowok. Dia kena sial itu. Dan tiba-tiba yang satu lagi mau meledakkan diri, dia sudah kena ledakan dari kanan temannya. Ini dia lari dengan bom-bom, terlempar, tangannya masih pegang tombol, belum diginiin. Ada tombol lagi gitu. Nah, saya lari ke situ. Tiba-tiba saya teriak, ambulans. Kan ada teriak dari dalam pos polisi. Tolong. Kan ada ribuan paku di sini sebelah kanan. Sebelah kanan nih. Celananya udah nggak ada, kelihatan pantatnya. Paku semua nempel sini. Nancep. Dia cuma begini, dia udah nggak bisa ini lagi. Akhirnya yang satu meninggal, ya udah saya tutup matanya, selesai. Tinggal dia saya angkat. Begitu saya angkat, ambulans nggak datang, mobil polisi. Ratusan orang dari berbagai arah datang ke kita. Saya kira mau bantu angkat ini korban ini yang banyak paku itu. Iya. Tiba-tiba orang tuh bukan datang angkat bantu, tapi ada orang selfie. Jadi kita jadi background mereka gitu, kurang ajar. Oh my god. Nah, nggak lama tuh ternyata ada teroris di situ. Ada 2 melakukan tembakan 3 kali. Tang. 2 polisi mati, 1 orang sipil. Marah saya. Amunisi saya masih ada di mobil lagi. Saya bilang, Tamat, sayap kanan ambil amunisi saya di mobil. Jadi Bapak tembak balik nih? Saya kejar, kan dia selap-selip di antara orang kan, nggak bisa saya ambil ke kanan, mobilnya Karo Op itu diledakkan, mobil itu naik, semua mobil itu dilemparin, terangkat semua, turun lagi. Akhirnya saya ke kanan, tiba-tiba orang-orang yang lagi pakai body vest, saya bilang, kasih body vest ke anak buah saya. Nggak mau, semua ingin menyelamatkan diri karena ini menyangkut bom, mereka butuh keselamatan juga. Iya. Tolong kasih kau punya senjata panjang, izin, dan saya juga butuh keamanan gitu. Waduh, sial sekali. Magazin saya tuh 3, biasanya saya bawa tuh banyak. Tapi saat itu karena di mobil lagi diambil sama si Tamat, kita ke kanan. Begitu kanan kita berbalasan menembak dengan tersangka. Dan kemudian saya ganti titanium, baru saya hajar. Jadi mobil itu bisa lapis 2, baru kena lututnya jatuh, bom jatuh dari tangan dia, baru saya hantam bomnya. Baru kemudian orangnya. Dari tangan selesai, lutut, baru pelipisnya gini, dia jatuh. Temannya yang saya tembak kakinya tuh sudah jatuh lagi di sebelah sana. Dan kemudian ledakan saya hitungan 4, 5, 1 dia ledak, das. Baru saya maju. Begitu maju, saya pikir teman-teman saya ikut tuh di belakang. Iya. Ternyata sudah nggak ada. Jadi Bapak sendiri nih? Iya. Itu ada fotonya itu. Dan kemudian ya sudah, saya ambil di posisi kanan, saya hajar sampai habis peluru saya tinggal 3. Ternyata di magazin saya ini sudah tinggal 3 biji. Baru kemudian Karo Op datang mau nembak, di situ kan masih ada bom besar. Saya bilang, jangan. Saya tolak dia. Akhirnya ya dia udah mati juga karena sudah saya tembak. Karo Op ini kan lagi jengkel dengan dia karena membunuh beberapa polisi. Gitu. Ya, betul. Nah, dan demikian itu jadi rame. Karena saya habis itu saya pergi cari saya punya teman itu, dia juga lagi ngurusin luka-luka di tangannya dan sebagainya gitu kan. Yang lain-lain semua pada lari. Bukan karena cepat menolong saya, ya cari aman semua. Karena bom kecil yang lebih kecil dari ini meledak bisa lari 200 meter serpihannya. Itu yang kita takut. Saya menerima itu juga, cuma saya nggak bisa cerita bagaimana saya bisa selamat. Tuhan saja punya cerita. Dan asik juga, habis itu banyak wanita-wanita yang kena KDRT, kena pukul, kena tempeleng pacarnya, peluk cium saya, foto bersama gitu kan.
Supaya kalau diganggu pacarnya dia akan bilang ini abang saya. Dapat bonusnya juga ya. Wah, tapi luar biasa loh ceritanya. Terima kasih loh Pak Kapolres sudah membagi cerita. Saya membayangkan aja menegangkan sekali ya kasusannya, gimana kalau misalnya kita berada di posisi itu gitu loh. Tapi sebagai aparatur negara memang harus sudah ada di depan. Harus ada di depan untuk sudah kewajiban. Ya. Membela negara dengan kemampuan yang Bapak Kapolres miliki. Ya, memang itu luar biasa, harus kita beri applause nih. Ya. Untuk dan juga semoga anak-anak muda kita anak Papua yang generasi hari penerus ini juga Papua, kalau tidak salah kan juga ada ikut tes polisi toh? Ya betul. Sudah ya kalau tidak nanti salah. Nanti nggak lama lagi saya harus cepat lari karena mereka harus kita kirim dengan Hercules. Ada yang juga naik pesawat biasa, ada yang tidak punya apa-apa, kita sudah bantu. Kemarin juga ada yang terlambat, kita bantu dengan Hercules juga. Wow. Dan ini asik sekali karena kita punya Dan Lanut ini open management dengan saya. Itu yang membuat saya senang di ada kerjasama begitu ya, koordinasinya lebih baik ya untuk anak-anak di samping ya masyarakat betul-betul antusias mau jadi polisi itu dia disiplin, tapi yang nggak disiplin kita coret-coret. Iya. Gitu. Tetap harus ya disiplin itu nomor satu, apalagi mau menegakkan keutuhan sebuah negara. Wah, luar biasa. Dan Kak Susan, kayaknya kita juga sudah terhubung ya dengan narasumber kita yang lain di telepon. Betul, narasumber ini adalah salah satu anak muda juga yang menjadi peserta terbaik pada saat mengikuti kegiatan apa tuh? Dari tes orari lokal Merauke. Oke. Nah, tes itu juga ada tes tentang kebangsaan, wawasan kebangsaan ya. Wah, tepat sekali dengan tema kita hari ini. Mungkin langsung aja nih kita tanya-tanya dan kita sapa dulu. Iya. Selamat pagi. Pagi. Halo, selamat pagi juga. Iya. Selamat bergabung di Mace Papua. Iya, terima kasih sudah menghubungkan. Siap. Iya, bisa langsung memperkenalkan diri dulu. Oh iya, siap. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu, izin Komdan. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, saudara. Apa kabar? Ya, kabar baik. Ya, makasih. Dan juga Ade David, kalau tidak salah Ade David karena Kaimu juga ada di situ ya. Siap. Betul. Kami kumpul semua nih. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Isaias Balagaise. Saya salah satu anak marin yang tergabung di orari lokal Merauke. Jadi dari semua pengurus sampai dengan anggota, saya sendiri anak marin yang tergabung dalam organisasi amatir radio. Itu langka sekali itu. Iya, siap Komdannya. Keren. Jadi sedikit mungkin saya mengulas bahwa saya bergabung di orari lokal Merauke ini pada tahun 2020. Dan saya diberi nama panggilan atau call sign Yankee Delta 9 Uniform Charlie Alpha. Oh. Iya. Kayaknya harus gabung atau itu. sering disingkat dengan UCA. UCA. Iya. Jadi organisasi ini sendiri atau organisasi amatir radio Republik Indonesia ini merupakan cadangan komunikasi nasional. Selain itu juga terlibat turut memerdekakan bangsa Indonesia dan dibentuk secara resmi pada tanggal 9 Juli 1968. Ya. Dan organisasi orari ini terdiri dari organisasi pusat yang berada di Jakarta, organisasi daerah atau Orda di provinsi, dan juga kita di Merauke, orari lokal Kabupaten Merauke. Ya, jadi orari lokal Merauke ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan amatir radio, diantaranya hari ulang tahun Kabupaten Merauke yang ke-117 dan juga yang ke-118. Lalu organisasi lokal Merauke juga ikut berpartisipasi dalam memasarkan wisata Seribu Musamus yang ada di Salor. Di Salor, ya. Keren. Ya.
Selain itu juga, kegiatan rutin tahunan Orari Lokal Merauke adalah melaksanakan Jambore on the Air. Kegiatan ini kapan itu? kami laksanakan kegiatan Jambore on the Air. Ini untuk adik-adik pramuka. Ya, kegiatan ini kami laksanakan setiap tahun pada bulan Oktober. Yang kami libatkan adalah seluruh anggota pramuka. Baik baik di Indonesia maupun mancanegara. Iya, luar biasa sekali nih cerita tentang Orari Lokal Merauke nih. Perlu tahu itu. Iya, dari sejarahnya ya. Dari sejarahnya, betul sekali. Iya, namanya Isayas. Ya. Saya mau tanya nih, menjadi salah satu peserta tes waktu Orari Lokal Merauke mengadakan tes, kan ada tes wawasan kebangsaan nih. Kira-kira apa saja yang diteskan ya? Iya. Soal-soalnya apa saja? Terus kan kalau bicara tentang wawasan kebangsaan ini kan kita dapat dari SD, SMP, SMA. Nah, bagaimana kita tetap dan terus memperbarui kita punya wawasan kebangsaan supaya dalam mau ikut-ikut tes toh pasti kita pasti ada. Dan pengetahuan sejarah Indonesia sangat penting, kita harus tahu karena itu harus kita wariskan lagi ke generasi selanjutnya. Generasi berikut. Nah, bagaimana Namek mengikuti tes dari Orari lokal pada saat itu? Ya, kalau tentang tes pada saat tahun kemarin yang saya ikuti, artinya dari semua peserta itu artinya satu kebanggaan juga. Ya. Awal tadi mungkin sedikit saya sampaikan bahwa saya sendiri anak kemarin yang ikut tes dan lulus dengan nilai 80. Wah, biasa sekali. Keren. Iya, artinya selain wawasan kebangsaan sendiri, artinya kan ada soal-soal juga yang berkaitan dengan radio itu sendiri, fungsi radio, penggunaan radio. Nah, kalau wawasan kebangsaan sendiri ini kan pertanyaan-pertanyaan itu kebanyakan berkaitan dengan Pancasila, Pancasila 1, Pancasila kelima, dan juga pengamalan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari ya, dari sila pertama sampai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Pelajaran PMP. Iya, Pak, betul sekali. Pertanyaan tadi artinya selain kita belajar dari IPS, seperti yang tadi ya sampaikan bahwa dari SD sampai dengan SMP bahkan perguruan tinggi, artinya itu kan dasar-dasar itu sudah ada dalam benak kita, dalam pikiran kita, bahkan dalam hati kita, karena kita melakukan melalui pengamalan Pancasila itu sendiri. Lalu terkait selain daripada itu, artinya dalam keseharian kita sering melakukan komunikasi, bergaul dengan teman sebangsa, artinya teman Nusantara. Betul. Jadi di situ kan kita juga belajar, paling tidak sedikit-sedikit kita dapat pengalaman. Nah, jadi pada saat kemarin mengikuti tes organisasi amatir radio Orlok Merauke yang dilaksanakan di Balai Monitor Wasur, ya saya mendapat nilai yang lumayan cukup tinggi ya. 80 jadi bilang tinggi itu. 80 tinggi 80. Jadi saya peringkat kedua kalau waktu itu penyampaian dari panitia, saya peringkat kedua setelah sekretaris distrik Samangga, distrik Tanah Miring. Waktu itu distrik Tanah Miring juga ikut tes bersamaan dengan kita. Distrik Tanah Miring dengan wawasan kebangsaannya itu 85, saya 80 ya, beda-beda tipis lah. Iya. Bagus. Radionya apa jenisnya? Oh, kalau radio yang kita pakai ini, saya lupa mereknya, tapi radio Cina. Kalau untuk nanti saya lihat, kalau perlu saya ganti. Ya, nanti mungkin Namek bisa ketemu setelah ini toh dengan Bapak Kapolres. Nanti ketemu lihat. Kebetulan saya juga belum punya radio baru. Radio yang saya pakai ini saya beli bekas dari sekretaris kampung. Jangan terlalu jujur kalau bilang bekas itu. Iya, ini luar biasa sekali anak-anak muda ya dari selatan Papua. Bagaimana mereka juga turut memperbarui wawasan-wawasan kebangsaan. Gitu. Betul.
Iya, Keren. Namek mungkin Namek juga mau memberikan motivasi buat Namek, Namuk dong yang ada di Merauke, yang ada di 20 distrik 11 kelurahan 109 kampung ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Iya. Oh iya, baik, terima kasih ya Kak Susan. Saya sapa dulu untuk kita semua, Namek Namuk yang ada di Kabupaten Merauke, di kota, di kampung-kampung, di desa-desa, dan di hutan-hutan. Selamat pagi untuk kita semua. Mungkin saya mau titip pesan atau sebagai motivasi juga untuk Namek Namuk, adik-adik, bahwa kita jangan merasa minder, jangan merasa malu. Karena pergaulan itu penting. Pergaulan itu penting. Dengan pergaulan kita bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak ilmu, banyak pengalaman. Selain kita belajar di sekolah, di luar daripada bangku sekolah, kita juga bisa dapat ilmu, kita juga bisa dapat pengalaman. Jadi, ilmu yang kita miliki tidak hanya kita bisa dapat di bangku sekolah, tapi di luar juga kita bisa dapat lewat pergaulan, komunikasi. Benar ya. Betul. Jadi itu mungkin sedikit semangat, motivasi untuk adik-adik Namek Namuk yang masih mengenyam pendidikan. Jangan selalu merasa minder, jangan merasa malu, karena kebanyakan adik-adik di kampung itu kalau sudah salah sedikit dia pasti akan mundur. Takut maju begitu ya kakak ya. Sudah salah sedikit langsung takut maju. Tidak apa-apa, kan punya kakak saya dong. Makanya kakak saya harus kasih spirit dorang toh. Kakak yang harus kasih spirit dorang. Ya. Lalu izin Komandan Kapolres, kemarin saya ada sempat WA dengan Pak Kapolres waktu kegiatan adik-adik di SMP yang Gandur. Itu saya yang komunikasi dengan Bapak Kapolres. Itu kan beta sudah siap. Dana beta sudah simpan. Udah saya pisahkan. Hanya waktu itu bersentuh sama persis jamnya dengan ketika ada yang harus beta kerjakan. Itu kegiatannya Mace Papua, Bapak Kapolres. Beta sudah siap. Berarti mungkin next month ya. Ada tanya nih ajudan saya. Saya sampai tanya, itu kloset yang itu berapa? Saya mau beli 100 biji karena nggak lama saya mau bagi-bagi buat anak buah saya juga, juga untuk saya kan kita mau bangun rumah di wilayah Kurik. Nah ini untuk menyamakan persepsi, dan ini ada barang yang bagus. Ketika saya sebagai Kapolres mau beli, dia langsung jatuhkan harga. Dia bilang, kamu kalau jual mahal jangan jualan di Merauke, jual aja di Jakarta. Kalau di Merauke ini kan ketong pakai cinta aja kita bisa beli barang. Dia ketawa. Tapi dia pemerhati sekali ya. Dia turunin harga dari 5 juta ke 2.400.000. Itu kan satu hal yang memukul perasaan dia. Karena saya ingin membangun rumah kan 570 rumah. Wow. Brimob punya 250 termasuk wartawan yang ada di sini. Wartawan yang nggak punya rumah saya kasih tempat untuk bangun rumah. Pengrajin di sini juga sama, karena beta merasa ya sudahlah, beta ada di sini, beta mama juga dari sini, lahir besar sini toh. Nah, sudah. Beta lakukan itu. Bagi teman-teman yang memang pemerhati dan pekerja keras bisa bergabung dengan beta. Kolaborasi begitu ya. Beta hanya kasih 5 pertanyaan untuk beta kasih tempat untuk tempat rumah di sana. Hanya 5 pertanyaan, nggak banyak-banyak. Beta nggak minta apa-apa. Di samping mereka memiliki kepedulian sosial yang tinggi, itu akan bergabung dengan beta. Karena kita tinggal di sana tidak ada pemabuk, tidak ada tukang palak, tidak ada, semuanya dengan kita. Aman ya? Ya, di situ ada lengkap dengan sarana ibadah Islam, Kristen, home industry ada, tempat untuk mereka memanage keuangan mereka dengan pertanian, dengan yang lain-lain. Lengkap nanti kita bikin agak pelan-pelan. Kira-kira begitu. Tapi di Kurik atau Tanah Miring itu. Luas, lokasinya 12 hektar, 2 hektar untuk pertanian, ada 1 hektar lebih untuk perikanan, dan itu bagus.
Kita bisa main jet ski nanti di Waduh, sawah. seru banget. Ya, terima kasih Bapak Kapolres. Tadi Bapak Kapolres sampaikan ada kata-kata yang menurut saya harus tanya ke Bapak Kapolres ini tentang keamanan. Tadi Bapak dibilang bahwa Bapak dong jauh dari orang-orang mabuk. Ya. Nah, ini yang paling penting sekali yang perlu kita lakukan bersama ya, Bapak di Merauke. Nah, strategi-strategi apa saja nih Bapak sebagai Kapolres? Mungkin kita akan lakukan operasi besar-besaran juga informasi. Selain kemarin undang-undang darurat bahwa parang di jalan kita tangkap, yang mabuk di jalanan kita kasih hukuman tambahan, junto pasal tambahan. Tetapi untuk pembuat Milo, minuman lokal ini, saya tidak tangkap. Kenapa? Ternyata minuman yang mereka buat ini bisa kita gunakan untuk spiritus, aromaterapi, parfum, juga untuk kesehatan. Nah, jadi 4 ini beta halalkan orang bikin Milo, minuman lokal. Tinggal penggunaannya diarahkan saja gitu ya. Tapi supaya kalau tidak mereka disalahgunakan buat, ya, Pak ya. Kalau mereka buat untuk mabuk, beta tangkap. Ya. Jadi mereka silakan buat, jualnya ke untung sama Ji. Berarti buatnya itu untuk meningkatkan ekonomi. Iya. Iya. Buat untuk untung. Jangan cari untung, kan sudah ada untung. Sudah ada untung di sini. Berarti Bapak juga kan memberi untung kepada mereka. Iya. Sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Saya senang sekali dengan nama saya di sini kan. Iya, Banyak iya, orang cari itu. Saya mau tanya bagaimana Bapak sebagai Kapolres, terus apa saja yang Bapak sudah lakukan untuk upaya-upaya untuk mengamankan Kota Merauke. Iya. Begitu, Pak. Beberapa titik kita sudah bisa lihat di sini dengan handphone kita. Iya. Kita bisa lihat di pasar yang tidak aman di mana, kita bisa lihat. Nanti lagi apply dekat PON, kita bisa lihat orang berlomba itu. Ya, apalagi mau PON ini kan orang berkunjung banyak sekali ya. Ada pemasangan CCTV juga ya, Pak ya? Kalau orang takut COVID terlalu berlebih, mereka bisa buka handphone, bisa buka layar saja. Kecuali kamar mandi kita kan nggak pakai CCTV. Kamar mandi itu apa? Privasi, Pak. Ya, makanya Ya. di semua titik yang aman dan tidak aman, tetap kita akan pasang alat. Berarti yang publik aja. Publik itu yang disoroti. Paling, itu paling utama. Dan tim kita dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita latih kepada teamwork yang ada sudah di lapangan, esok hari orang tidak berteriak lagi, awas saya diperkosa. Orang pencet tombol di satu titik, pasukan sudah ada di situ. Wow. Nah, mungkin saya akan pasang alat juga di wanita, di tas mereka. Kalau mereka dirampok atau apa, ada tombol yang mereka pencet, polsek terdekat datang. Wow, luar biasa. Itu nanti rencananya berapa titik, Pak? Kalau yang titik pengamanan pemantauan itu ada lebih dari 100 titik. 100 titik. Seluruh Merauke. Itu jelas. Sampai termasuk di Sota. Sampai di Perbatasan. Sota ya. Kita Karena kasih. kemarin kalau tidak salah waktu kita ada kegiatan Mace Pantau ke Kampung Yang Gandur, kebetulan juga beberapa hari sebelumnya ada kasus perampokan ya kasusnya. Betul. Bahkan pelakunya ini Pak menggunakan mobil Hilux gitu sampai masuk ke dalam kampung. Masuk ke dalam kampung. Ini kan yang jadi Di wilayah Merauke. Iya, di Kampung Yang Gandur, Kampung Pak. Yang Gandur, Pak. Gandur. Jadi mungkin Bapak dan juga bisa pantau-pantau ke Hilux. sana supaya Apa yang mereka masyarakat ambil? juga bisa aman. Kemarin apa yang diambil tuh? Mereka ambil dari kios-kios, Pak. Kios-kios ya? Jadi kios-kios yang di pinggir jalan yang memang aksesnya tuh cepat untuk ke jalan besar, gitu, Pak. Jadi ya masyarakat sampaikan ke kami kemarin pas kami kegiatan, mereka merasa tidak nyaman sekali begitu, Pak. Oke. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ke Bapak Kapolres ini bisa langsung ditindaklanjuti ya, supaya masyarakat di kampung juga hidup nyaman, ada rasa aman, ya, mereka bisa beraktivitas, bisa pulang pergi kampung Merauke dengan aman begitu. Oke, mungkin kita punya patroli tim sus itu harus mobile lebih banyak lagi ya. Memang itu satu hal yang kita kesulitan ketika ketemu patroli khusus dengan pasukan yang kita udah munculkan ini. Ketemu setengah mati di minyak. Minyak ini kadang-kadang beta punya jatah aja beta kasih ke anak buah demi keamanan, karena pagi-pagi kan beta harus jalan sendiri. Beta jalan kaki di wilayah kota, cuma di wilayah agak pesisir sana kan beta nggak bisa awasi karena jauh. Mobilitas juga jadi salah satu kendala begitu ya. Dan juga kita mengapresiasi apa yang dilakukan Bapak Kapolres ya untuk masyarakat, salah satu pendekatan sosial yang menjadi cara juga
supaya mengurangi tindakan-tindakan kriminalitas yang ada di Kota Merauke. Ya, yang jelas di wilayah pesisir tidak lama lagi saya akan bangun kotes kecil-kecil, ya, bungalow kecil-kecil untuk tuh mama jual pisang, keripik, jual ikan, jual apa saja di pinggir pantai. Nah, di situ akan orang duduk berwisata, kuliner, tante-tante yang ada di situ. Kita kasih sibuk mereka dengan gorengan, masakan apa yang bisa disajikan untuk setiap orang ada di situ. Sehubung dengan sudah saya tulis, dan Pomal juga akan menitik beratkan masalah pertahanan dan keamanan. Saya menitik beratkan kepada ekonomi dan keamanan. Nah, ini biar kita fungsikan ketemu daerah-daerah pesisir, ketemu nelayan, kapal-kapal yang ada di situ. Hasilnya nggak usah jauh-jauh dibuat, dekat-dekat situ aja. Nggak usah selalu langsung lari ke pasar, ke TPI, nggak usah. Kita akan terima di situ. Iya, setuju. Karena kalau aspek ekonomi meningkat dan lapangan pekerjaan semakin banyak, pasti tindak kriminal juga akan semakin menurun ya Pak ya. Setuju. Nah, kembali lagi nih ke tema pembahasan kita hari ini, mungkin juga sekaligus pertanyaan untuk menutup ya. Betul. Saya ingin bertanya pendapat dari masing-masing Bapak Kapolres dan juga Kakak David terkait rasa nasionalisme. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih rasa nasionalisme di tanah Papua, khususnya di Kota Merauke? Dan upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga rasa nasionalisme untuk keutuhan NKRI? Ya, beta pernah tugas di sini tahun 97 yang lalu. Beta juga pernah tugas ini tahun 2013. Ya. Beta mengambil ikan tanpa membuat air keruh di pinggirnya di sini. Dan beta lakukan dengan baik. Ketika kita jadi Kapolres, kita sudah tahu intinya. Ketemu orang-orang sini yang usah tipu dorang. Jangan dibohongi, dong pasti baik. Dong tidak akan jahat. Tapi kalau dong menerima tipuan terus lama-kelamaan juga dong jadi jahat. Nah, ketemu hati itu lari kemana? Dengan ketemu punya jabatan, apa yang kita miliki, ketemu buat apa? Kalau mereka rasa tertipu terus, dijanji-janji terus, don sakit hati ya besok don angka parang. Janji-janji palsu begitu ya, janji politik. Makanya ketika beta coba melatih sekian orang untuk contoh home industry saja, akhirnya mereka terjebak dengan keahlian mereka sendiri. Begitu sudah bagus, ya sudah. Ale punya kancing ini setiap berapa minggu sekali beta kasih keping. Tapi begitu satu waktu beta tanya tinggalnya di mana, mereka numpang di tanah orang. Nah, ini saya bebaskan tanah di sana, seluas yang dibutuhkan para pengrajin ini, termasuk polisi-polisi saya yang tidak punya rumah sama sekali, brimob-brimob yang bertugas habis itu diusir dari asrama, juga orang-orang lain, ya ketemu wartawan juga nggak punya apa-apa. Jangan-jangan sebelah kiri beta David ini nggak ada apa-apa lagi. Nah, kalau di sini Bapak, tapi kalau di Mapi dia punya dusun luas. Beta senang itu karena beta sayang itu masyarakat sini kan dong terbuka, dong jujur. Wajar kalau mereka mabuk itu karena psikologi dan pendidikan mereka tuh kurang. Nah, kitalah yang datang tekanan ya Pak. Kita yang datang inilah kita merah putihkan yang belum merah putih dengan cinta dan hati yang baik, seperti kata Pak Waterpau yang lalu bahwa bekerjalah dengan hati untuk mereka. Dan ini sudah saya lakukan di mana-mana di seluruh Indonesia. Jangan main hati ya Pak. Tapi main hati tidak. Jatuh hati boleh. Main hati jangan ya. Kemana tuh? Iya. Itu yang kira-kira beta lakukan dan beta senang atas Merauke ini, mereka juga bekerja keras. Ya ada sisa-sisa 1-2 orang yang mabuk dan dia larut dengan mabuknya. Karena apa? Dia belum memiliki wawasan yang cukup luas karena mungkin pendidikan. Tapi kalau kita bisa mendekatkan diri dengan baik, bisa diarahkan. Dia mereka juga akan itu. dekat dia akan hilangkan itu. Gitu. Kira-kira demikian yang kita tahu. Oke. Iya, untuk David nih sebagai anak muda yang punya prestasi, terus sampai hari ini juga membantu anak-anak muda yang lain gitu. Bagaimana membangkitkan rasa nasionalisme sebagai anak Papua yang ada di selatan Papua. Ya, baik. Pertama, wawasan kebangsaan ini mulai tumbuh dan berkembang sejak Budi Utomo. Ya.
kemudian turun lagi tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Gerakannya, ya. Disitulah jiwa-jiwa nasionalisme dari anak-anak muda itu mulai tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Dan di dunia modern saat sekarang ini banyak sekali teman-teman anak-anak muda yang ingin mengembangkan talenta kemampuan yang ada di dalam dirinya dia. Namun belum ada wadah. Nah, seperti yang Bapak sampaikan itu salah satu contoh yang bisa jadi penggerak buat yang lain juga, yang bisa meniru. Buat contoh para pejabat-pejabat yang mungkin punya kemampuan dengan cara dan kemampuan yang punya akses, punya relasi. Nah, karena dengan begitulah banyak anak muda bisa punya pekerjaan. Akhirnya dia tadinya mau niat yang jahat-jahat, yang niatnya mau keluar dari contoh berseberangan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya karena sudah di backup, sudah didukung dengan berbagai macam aktivitas positif ya. Akhirnya si pola pikir yang sebelumnya negatif yang jadinya akhirnya terarah ya. Gitu. Dan saya salah satu contoh dan yang buat saya sampai saat ini dan tidak mengonsumsi miras ataupun rokok. Karena kegiatan positif yang menunjang saya bahwa saya harus melakukan hal-hal positif untuk masa depan saya. Nah, dan terbukti dan beberapa aktivitas juga, salah satu pelatihan komputer yang saya pernah lakukan dan itu menggerakkan hati saya bahwa saya harus tolong buat teman-teman, adik-adik, bapak-bapak yang tidak tahu komputer. Dan itu yang kemudian ada teman-teman adik-adik yang mengonsumsi iPhone. Dan saya pernah melatih pelajaran-pelajaran dasar yang semampu saya, yang sebisa saya kasih paling tidak sebagai dasar untuk mereka bisa ada gambaran bahwa pendidikan itu begini. Sehingga wawasan kebangsaan itu terwujud sejak dini. Jadi tidak terputus karena mereka tidak sekolah, tapi disalurkan lewat tangan-tangan kasih, lewat orang-orang anak-anak muda yang punya kemampuan, punya jiwa sosial di bidang itu. Betul sekali. Jadi kita anak-anak muda yang punya kemampuan, yang punya kualitas lebih, mari kita membantu anak-anak muda yang lain. Gitu. Bisa. Betul, sangat bisa itu. Luar biasa ya. Nggak sulit dan sangat bisa. Ketemu sumber daya alam keren, sumber daya manusia tinggal kita tata saja. Betul sekali. Yang jadi pertanyaan ketemu adik-adik yang ada di sini, mereka mau atau tidak. Nah, itu dia. Kemarin kita sudah lakukan itu dari awal, menyangkut iPhone. Sampai akhirnya kita kejar, tangkap, dan kemudian kita duduk berleha-leha dengan mereka. Ketika kita kasih bantuan, besok orang lakukan yang sama. Itu sedih sekali kita. Lalu orang tuanya di pinggir tidak melarangnya. Jadi memang ada pendekatan yang betul-betul ekstra ya dari semua pihak yang ada di Kabupaten Merauke ya Pak. Ini sedih banget gitu loh. Kita sudah tolong, kita sudah arahkan, kita sudah bantu, tapi justru orang tuanya itu membiarkan dia pakai iPhone. Orang tuanya. Berarti memang pembimbingan itu harus dari lingkungan keluarga dulu sebenarnya ya. Dan harus secara bersama-sama, tidak sendiri kita saja polisi. Betul. Jangan. Harus semua. Harus semua saling merangkul ya. Ya itu tadi pesan yang luar biasa banget dari Pak Kapolres dan juga Kak David ya. Mudah-mudahan generasi muda di tanah Papua bisa mencontoh kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilakukan Bapak dan juga Kak David untuk masa depan tanah Papua yang lebih baik ya, Kak Susan ya. Bertepatan dengan hari. Boleh saya titip satu pesan tambahan? Boleh silakan. Ini karena saya lihat beberapa tahun ini sudah tidak lagi dilakukan di Kabupaten Merauke. Contoh waktu saya kuliah, saya pernah dikasih pelatihan bela negara di Korem. Gitu. Dan akhir-akhir ini tidak ada. Dan itu yang membuat teman-teman ada bertanya begitu ya. Kapan lagi ada? Ini ada Pak Kapolres langsung nih. Bisa di mahasiswa, bisa bela negara lah yang seperti tahun 2014 saya. Karena disitulah anak-anak Papua dikasih pembekalan sejak dini. Oh ini begini-begini seperti. Boleh titip pesan buat Pak Kapolres. Kalau khusus untuk itu aja, beta bisa.
Beta yakin beta sangat bisa untuk itu. Saya memiliki spesifikasi keahlian itu, ya bukan karena PBB pernah memberikan saya penghargaan, tidak, tapi kayaknya saya sangat solid sekali di situ. Ya. Siapa aja? Saya rasa di area yang belum pernah diajari nembak. Marah-marah sudah mungkin ya, tapi dari nembak supaya mengerti. Oh iya, ternyata harus begini, ternyata harus begitu tentang pertahanan itu. Untuk membela diri juga ya. Tentang negara tuh kita harus buat apa. Gitu. Jadi Bapak izin resimen juga di Musamus dulu saya sempat merencanakan, cuma waktu itu saya kan masuk di badan eksekutif dan saya bisa mahasiswa. kasih kualifikasi. Hanya sekarang sudah lulus, jadi saya tidak lanjutkan. Ada adik-adik yang mungkin bisa nanti sampaikan aja. Saya bisa kasih keahlian tertentu yang tidak mereka dapatkan dari tempat lain. Siap. Karena Prancis sama Inggris masih berlatih di beta. Contohnya mantap. Sabotase underwater. Kita bisa ngerusak kapal tanpa nyentuh kapal. Itu ilmu beta. Wah, luar biasa loh. Kalian beta sendiri. Saya bisa motong jembatan paling besar tuh bisa. Tanpa pulsa ledakan. Enggak. Beta bisa potong jembatan besar-besar. Itulah yang paling ditakutkan di Indonesia ketika kalau beta marah, itu jadi tidak baik. Makanya waktu beta lari di Indonesia, di luar negeri sana, ditangkap balik ke Indonesia. Luar biasa nih Kapolres kita nih. Makanya jangan marah, jangan bikin ini ya, Bapak Kapolres marah ya. Jadi anak-anak muda punya kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Kapolres. Bapak Kapolres punya kemampuan apa nih yang bisa Bapak juga share ke anak-anak muda. Banyak lahan-lahan yang mudah kita olah, sumber daya alam lain yang beta lagi lihat ada ratusan ton limbah yang nanti sebentar nanti akan bisa membuat tembok dinding yang bagus, murah. Kita tembak pakai akar, kita buat. Nanti kita coba. Sekarang sudah ada 5 karung di kita mungkin dalam 2 minggu kita akan uji coba. Luar biasa agendanya Pak Kapolres ya. Untuk perumahan rakyat. Semoga sukses dan lancar-lancar. Ya, dan itu tadi diskusi kita yang sangat menarik ya. Ada pengalamannya Pak Kapolres dan juga pengalamannya Kak David. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi Mace Papua mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-113 tahun. Ya, temanya apa tuh Kak Susan? Temanya apa? Bangkit kita bangsa yang tangguh. Betul, bangkit kita bangsa yang tangguh. Gitu. Dan juga bangkitlah anak-anak muda. Ya, khususnya anak-anak muda di selatan Papua. Betul, karena kita sebagai generasi pemimpin masa depan. Ya, generasi penggerak. Generasi penggerak. Mungkin kita harus beli pita merah putih baru kita upacarakan, bikin acara di mana-mana kasih merah putih ya. Supaya semakin menggaungkan rasa nasionalisme itu ya Pak ya. Setuju. Kita buat nanti, saya beli pitanya. Oke, berarti next appointment ya. Kita tunggu ya dengan Pak Kapolres ya. Karena baju kaosnya sudah datang, ada berapa ratus nih. Saya nggak berani jujur, nanti semuanya mau. Tadi Bapak udah janji loh sama Mace Papua. Berarti ada ya jatah buat kita berdua ya. Tapi sudah ada. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Kapolres yang sudah meluangkan waktu nih di sela-sela kesibukan. 1 jam loh dengan Mace Papua, luar biasa sekali. Dan juga untuk Kakak David ya, sebagai salah satu tokoh juga anak muda di Papua, semoga bisa semakin membawa spirit yang positif juga untuk anak-anak muda lain di selatan Papua. Betul, dan juga kita mau mengucapkan terima kasih juga buat Namek Isaias Balagesi yang ditelepon tadi. Sudah bergabung. Ya, sukses selalu dengan orari lokal ya. Betul. Siap. Dan akhirnya saya Brigita Kue dan saya Susana Kandaimu. Kita ketemu lagi di Mace Papua episode Sabtu depan. Akhir kata? Iya. Thank you. Indonesia tanah kelahiran.
sejahtera Indonesia. Sejahtera Indonesia. Dalam negeriku bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil.